Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadirin pemirsa yang dirahmati dan dicintai Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji dan syukur selalu kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah menganugerahkan nikmat-Nya kepada kita semua, sehingga pada kesempatan kali ini kita masih diberikan kesempatan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dengan nikmat-Nya mudah-mudahan kita menjadi hamba-hambanya yang pandai bersyukur. Kenapa? Wa qalilum min ibadiyasy syakur, karena sedikit ternyata kelompok orang-orang yang pandai bersyukur. Mudah-mudahan kita termasuk kelompok yang sedikit tadi, karena kelompok yang sedikit tadi termasuk golongan orang-orang yang pandai bersyukur. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada satu surat yang kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, kalau seandainya Al-Quran diturunkan hanya satu surat ini, maka cukuplah bagi manusia untuk bisa mendapatkan kebaikan-kebaikan di dunia maupun di akhirat. Surat ini pendek, dan kita akan mengambil hikmah intisari daripada surat yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad dan untuk kita semua. Ayat ini sering kita baca dan bahkan kita suruh hafalnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Yang artinya adalah Allah bersumpah. Ketika Allah bersumpah dalam Al-Quran, mulai dari fajar, kemudian di siang hari, di sore hari, di malam hari, dan kembali lagi waktu fajar, serta waktu di pagi hari, dengan kalimat-kalimat sumpahnya. Allah banyak sekali bersumpah dalam Al-Quran. Seperti dalam Al-Quran Allah menyebutnya wal fajr, demi waktu fajar. Kemudian Allah bersumpah lagi ketika waktu yang sudah mulai agak meninggi matahari, dengan sebutan wadduha, demi waktu duha di pagi hari. Kemudian siangnya Allah berfirman lagi dengan kalimat sumpahnya wan nahar, demi waktu siang. Dan Allah juga bersumpah ketika waktu sore dengan ayat yang tadi saya sampaikan, wal 'ashr, demi waktu sore hari. Dan di malam hari pun Allah bersumpah dengan kalimatnya wal laili, demi waktu malam. Artinya ketika bicara waktu, Allah sangat menekankan kepada manusia untuk menjadi hamba-hambanya yang pandai menggunakan waktu dengan sebaik-baiknya. Wal fajri wad duha wan nahar wal 'ashr dan wal lail, semuanya itu menandakan waktu-waktu yang akan dilalui oleh manusia. Lalu ayat ini dilanjutkan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala di ayat keduanya, innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia itu dalam keadaan rugi. Apapun potensinya, apapun jabatan pangkat kedudukannya, semuanya dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia dalam keadaan rugi. Illa, di ayat ketiga atau ayat terakhirnya, Allah ternyata memberikan pengecualian bagi orang-orang yang tidak ingin rugi dalam mengisi kehidupan di dunia maupun di akhirat. Seluruh manusia, makhluk apapun juga, Allah menyebutnya dengan kalimat innal insana lafi khusr, manusia sesungguhnya dalam keadaan merugi, kecuali illal ladzina amanu, orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang beriman tentunya orang yang meyakini akan keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Dia meyakini akan Allah sebagai Tuhan yang menciptakan langit alam semesta. Karena ketika kita bicara tentang iman, maka
kita harus yakin dengan seyakin-yakinnya sesuai dengan definisi iman. Al-iman tasdiqun bil qalbi wa tikrarun bil lisan wa amalun bil arkan. Kalau kita beriman kepada Allah, maka hati kita meyakini Allah lah yang menciptakan langit dan bumi. Allah lah yang menciptakan makhluk dengan segala-galanya. Dan Allah juga yang menciptakan seluruh alam semesta jagat raya ini. Maka kita yakini di dalam hati kita. Kemudian kita ucapkan dalam lisan kita. Wa tikrarun bil lisan. Kita sering mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan kecuali Allah. Kita ulangi, kita ucapkan berkali-kali karena kita ingin menjadi tajdidul iman, orang yang selalu memperbaharui iman dengan kalimat syahadat yang selalu kita ucapkan. Kemudian wa amalun bil arkan, sebagai bentuk keyakinan hati kita dan kita ucapkan dalam lisan kita, tentunya dalam perbuatan pun harus kita buktikan. Karenanya wa amalun bil arkan adalah realisasi dari tikraran bil lisan wa qalbun wa tasdiqan bil qalbi dan wa amalun bil arkan. Itulah orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yakin dengan seyakin-yakinnya. Illal ladzina amanu wa amilus shalihat. Ciri yang kedua orang yang tidak akan rugi di dalam Al-Quran surat Al-Asr ini adalah wa amilus shalihat. Dia akan selalu berbuat kebaikan. Dia akan selalu berbuat yang bermanfaat untuk manusia. Khairun nas anfa'uhum linnas. Manusia yang baik adalah manusia yang juga berbuat baik kepada orang lain. Ingat, yang disebut amal soleh bukan hanya kaitannya dengan Allah Subhanahu wa taala, hablum minallah, tetapi lebih-lebih pada saat sekarang ini, saat manusia dalam keadaan kesulitan karena wabah corona yang sedang melanda berbagai macam dunia termasuk negara kita. Tentunya disinilah menguji amal soleh kita agar kita menjadi orang-orang yang mempunyai kesolehan sosial, perbuatan kebaikan yang sifatnya untuk manusia yang lainnya. Khairun nas anfa'uhum linnas. Manusia yang baik adalah manusia yang bukan hanya untuk dirinya dengan Tuhan, tetapi bagaimana berbuat baik itu untuk manusia sesama hidup di dunia ini. Artinya sekali lagi bahwa wa amilus shalihat adalah ciri yang kedua sebagai bukti keimanan kita yang harus kita realisasikan di dunia yang sekarang kita jalankan ini. Ini kunci kedua bagi orang yang tidak ingin rugi hidup di dunia ini, beriman kepada Allah dan melakukan amal soleh. Lalu yang ketiga adalah illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haq. Dia ciri-ciri yang ketiga orang yang tidak rugi adalah yang selalu memberikan nasihat, yang selalu memberikan kebaikan-kebaikan, yang memberikan manfaat kepada orang lain dalam bentuk nasihat kepada kebenaran di jalan Allah Subhanahu wa taala. Artinya orang yang selalu berbuat baik kepada Allah, tidak lupa dia berbuat baik kepada manusia dengan dalam bentuk wa tawassaw bil haq. Dia selalu memberi nasihat kepada sesama manusia. Pada saat sekarang ini banyak sekali saudara-saudara kita di berbagai macam dunia, bahkan di negara kita sendiri, orang-orang yang sedang putus asa karena sedang dilanda wabah penyakit corona seperti ini. Mereka dalam keadaan gelisah, mereka dalam keadaan sukar, mereka dalam keadaan kesulitan. Di saat itulah barangkali kita bisa memberikan manfaat, memberikan nasihatnya dalam kebaikan agar mereka mendapatkan manfaat yang kita berikan melalui nasihat yang selalu kita sampaikan. Yang keempatnya adalah wa tawassaw bis sabr, dan selalu memberikan nasihat juga bukan dalam hal kebenaran tetapi juga dalam hal kesabaran. Sekali lagi hadirin pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala memberikan ujian kepada manusia sebagai seorang yang beriman. Tentunya ujian-ujian tersebut harus disikapi dengan kesabaran kita. Sehingga dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, ajaban li amril mu'min. Allah itu sangat takjub, Allah itu kagum kepada seorang muslim. Kenapa? Inna amra kulluhu khair. Karena seluruh amal ibadahnya dia beranggapan baik. Karena seluruh perbuatan yang dirasakan oleh seorang mukmin tadi sungguh semua itu adalah kebaikan bagi dirinya. Kenapa? Idza massathumus syarra idza massathumus dharra, apabila ditimpa kesulitan fasabara, dia akan bersabar. Wa idza massathumus sarra fasyakara, apabila dia ditimpa kenikmatan
maka dia akan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini menandakan Allah Subhanahu wa taala sangat-sangat terkagum-kagum kepada seorang muslim ketika seluruh amal ibadahnya, apapun yang dia rasakan, semuanya itu akan ada dua sifat yang baik, yaitu ketika ditimpa musibah dia bersabar, dan ketika diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa yang dirahmati, yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, karena itu orang yang tidak merugi di dalam Al-Qur'an surat Al-Asr ini adalah ada 4 cirinya. Yang pertama, dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, wujud dari iman tersebut adalah dia melakukan amal-amal soleh, dia melakukan perbuatan-perbuatan kebaikan bagi dirinya dan juga untuk orang lain. Kemudian yang ketiga, dia akan memberikan nasihat dan masukan kepada orang lain dalam hal nasihat kebaikan dan kebenaran, bahwa sesungguhnya nasihat kebenaran itu pada hakikatnya adalah menunjukkan orang lain untuk melakukan kebaikan seperti yang dia laksanakan. Kemudian yang keempat, kuncinya adalah dia memberikan nasihat juga, memberikan masukan kepada orang dalam bentuk kesabaran. Ketika ditimpa musibah, dia mengatakan qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ketika dapat musibah, dia mengatakan sesungguhnya kita ini milik Allah Subhanahu wa taala dan akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kondisi sekarang negara kita dan negara belahan dunia manapun juga dalam kondisi yang penuh dengan wabah penyakit corona. Karena itu kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kunci kesabaran, dengan kunci kebenaran, dan selalu melakukan kebaikan-kebaikan untuk sosial kepada manusia ataupun kesolehan sosial tersebut, dan juga dilandasi dengan keimanan. Semuanya itu sebagai kunci keberhasilan kita agar kita tidak menjadi orang yang rugi, orang yang menyesal pada saat nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kekuatan iman, kekuatan Islam, kemudian juga amal soleh yang kita lakukan, semuanya itu akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai simpanan amal soleh kita yang akan kita terima kelak di yaumul hisab nanti. Amin ya rabbal alamin. Mari sama-sama kita akhiri dengan mengucapkan doa kafaratul majlis. Alhamdulillah, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.